Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dun sanak sadanya kalau pulang lo dari surau. Paso ke barau aku ndak kenal ndak betong itong kali. Toto labis ya. Biakin itu ambo ke celoteh lah dulu cie. Celotehnya ada sampai orang yang dirindukan dek Sarugo. Jadi Sarugo narindu ya. Siapa tuh sampai orang itu? Yang pertama talil Quran. Talil Quran itu orang selalu baca Quran ya, selalu baca Quran, diusahakannya setiap hari paling tidak istiqomah ya, semesta kamu istiqomah baca Quran. Habis sembahyang maghrib, habis sembahyang subuh saya dua ayat maka baca Al-Quran itu, buka Al-Quran itu, karenanya katibo nanti di akhirat menolong awak dalam kubur dan juga meningkatkan amal ibadah kita, memperbaik timbangan amal kita, dan juga untuk mendapatkan mati husnul khatimah. Nah, baca Al-Quran seluruh saja baca Al-Quran itu 10 hasanat, apalagi di bulan puasa ya. Misalnya baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Itulah 3 huruf tuh. Kali 10 30 ah. Nah, itu di luar puasa, apalagi bulan puasa dibaca Al-Quran. Nah, kepatang ada mau buat cerita, mau sampaikan juga di video cerita Ustadz jo jamaahnya kok mau undang Ustadz makan, ndak tuh hilang pitihnya. Nah, dari Ustadz kok rupanya disuruhnya di dalam Al-Qurannya. Ala 2 bulan baru nyoba suruh ditanyakannya, bambi ya pitih ambo. Ndak kata Ustadz, wala takkan di Al-Qurannya. Bagagehnya pulangnya, rupanya ya dalam Al-Quran terletak. Jadi berarti lah 2 bulan ya tidak membuka-buka Al-Quran. Sebab pikiran Ustaz kok kalau diletakkan Al-Quran, pasti beko malam Al-Quran pasti dibuka, pasti basuh pitihnya. Nah itu. Jadi itu yang pertama, orang nan tali Al-Quran. Jadi baca Al-Quran itu ya. Nah, jangan sekadar dibaca saja, dibaca artinya, dihayati, direnungkan, sudah itu diamalkan. Dan utama sekali tajwidnya harus berbeda tuh sin, shin, shot, sa, zal, za, ha. Kalau pakai irama itu lebih rancak ya, irama bayati, sobah, hijaz, nahwan, sika, jiharkah. Nah, seperti imam saji itu kayak Imam Sudes di Makkah, itu irama ras itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Nah itu irama ras itu, irama bayati juga bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu irama bayati. Alhamdulillahi rabbil alamin. Atau irama nahwan atau irama jiharkah. Kalau irama jiharkah itu mirip jo lagu orang awak ya. Sebenarnya orang awak meniru lagu jiharkah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mirip-mirip lagu awak ya, lagu Minang, tapi itu bukan lagu Minang, jiharkah nama lagunya. Lagu Nahawan bisa, yang biasa di anukan dek Abdul Somad itu lagu Nahawan itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, banyak lah ya. Jadi silakan, tapi yang penting sekali tajwidnya ya. Adabnya pun begitu, baca Al-Quran harus pengen barasi ya. Kalau perlu baulu, kalau bisa maduk ke bilai, dan juga Al-Quran itu jangan sembarang taruh ya. Nah, boleh dicampur-campur akan saja jo koran, jo komik ya. Kalau perlu ditenggih telatak. Dan juga kalau basuh Al-Quran itu campak-campak kumpulkan, jangan dipediakan saja. Nah, biasanya di undangan itu ada tulisan surah Ar-Rum itu ayat 21. Nah, itu diambil, disimpan yang rapi. Jangan sudah baca undangan itu dibuang-buang saja di tong sampah.
atau ada undangan tulisan Bismillahirrahmanirrahim, nah jangan diambil untuk pembuku tukai. Jadi disimak, kalau enggak dipanggang boleh ya. Ditampaikan berasiah jo, artinya jangan di jalan-jalanan ya. Nah, itu boleh ya. Jadi itu nomor pertama, orang yang dirindukan dek serugo yaitu orang yang talir Quran, yang membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang dirindukan dek serugo itu hafizil lisan. Hafizil lisan itu orang yang menjaga lisannya. Jadi tidak sembarang mengecek, artinya tidak membuat hati orang luko. Kata-kata orang awak kan ada seput tangan bahasa giampe babungo-bungo taratai, luko tangan dapat diube, luko hati membawa sansai. Jadi dijagalah lisan awak tu, karena pepatah juga mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Pikiakan apa yang dikato, jangan katakan apa yang pikia. Nah itu kata Datuk Prapatiah tu ya. Pikiakan apa yang dikatakan, jangan katakan apa yang pikia. Artinya tidak sadanya yang pikia dia wak katakan, habis kok salah-salah kata. Jadi jagalah kata-kata mencaci, memaki, menghujat dan lain sebagainya ya. Di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun juga dijelaskan, wallazina hum anil lagwi mu'ridun. Orang-orang beriman itu, orang yang masuk surga Firdaus itu, yaitu orang yang bisa menjaga perkataan dan perbuatan. Jadi perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat, jadi dijaga. Nah kalau zaman kini bukannya lisan saja yang harus dijaga, tangan juga harus dijaga. Sebab banyak kejadian gara-gara lisan orang berpisah suami istri, gara-gara lisan orang bercakap, orang terjadi bunuh-membunuh, maka wak jago. Bahkan di dalam surat Al-Furqan itu dikatakan, sampai-sampai walaupun orang menghino, mencaci awak, jangan wak baleh juga atau hino juga. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang jahil menyapamu, menghinamu, engkau katakan sajalah kata-kata yang baik, kata-kata salam, kata-kata yang menyejukkan. Jangan orang berkata kasar, kawak kasar ke orang. Itu tidak boleh ya. Orang berkata namanya itu misalnya orang mengatakan brengsek, nah wan jangan dibalik dia brengsek. Jadi sama saja wajah orang itu. Nah, gitu. Jadi kini bukan lisan saja, tangan juga bahaya kini ya. Tangan mengetik-ngetik HP, masuk-masuk di tanah, madu-adu domba orang, menulis-nulis hoak, mencaci, memaki. Jadi kalau komen-komen baik-baik lah ya, namanya menyenangkan hati orang atau mengirimkan hal-hal non baik, non manfaat. Janganlah menulis-nulis membuat orang sakit hati ya. Nah, jadi harus kita jago, karena awak harus menjaga silaturahmi, apalagi awak di grup ya, harus awak jago silaturahmi, karena tujuannya grup kok adalah untuk silaturahmi. Awak tidak kenal jadi kenal, atau lalamu ndak basuh aja keluarga, dun sanak, family, basuh. Seperti ambo saja lah, banyak itu keluarga-keluarga, adonan di Medan, adonan di Jakarta, adonan di Bali, adonan di Jambi. Cuma keluarga ketek saja, jadi bisa hubungan seadanya. Tapi di situ marilah kita jago tangan awak. Berapa banyak wali orang masuk penjara gara-gara namanya tuh salah-salah ketik, membuat konten-konten nanda baik gitu. Akhirnya kena ITE ya, undang-undang. Jadi akhirnya masuk penjara. Jadi itulah dan sana saudaranya, orang yang dirindukan surga itu orang yang menjaga lisannya ya, menjaga lisan, menjaga lidah. Bahkan berkata sepatah kata saja bisa menjerumuskan orang ke dalam neraka. Bisa mengatakan orang kapi ya, orang itu tidak kapi ya, atau kapinya balik kawan. Atau mengatakan orang bid'ah, orang itu enggak bid'ah, itu salah juga ya. Jadi harus hati-hati lah. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu mutmi'ul ji'an, orang yang dirindukan surga itu mutmi'ul ji'an, orang yang magih, makan orang yang kelaparan. Apalagi ini kok Masya Allah, kalau kita perhatikan dampak dari corona kok berapa banyak orang yang hilang mata pencaharian, nang kadijual pun tidak ada.
nak pulang kampung pun tidak bisa. Sedih awak melihat apalagi kawan-kawan kita nanti nggak di perantauan nak pulang ke kampung, bau sawonya nak pulang ke kampung, lihat di TV itulah menyuruh-nyuruh bagai naik truk, naik auto, tapi di jalan diberhentikan. Jadi sangat susah untuk pulang ke kampung ya, karena dipikirnya di perantauan jo ndak bisa bekerja, kedai ndak buka, ndak boleh dibuka, nggak dimakan apa, jadi terpaksalah pulang ke kampung. Bahkan wali ada jo sebagian dun sana awak, kawan-kawan awak di grup sampai-sampai kadang mengirimkan bareh dari kampung untuk nanti perantauan pun ada kejadian seperti itu. Jadi sangat sedih awak. Jadi sama saja di kampung pun model itu jo. Sangat pokoknya kini kok dima-dima. Bahkan nama melihat di televisi itu pedagang, masya Allah, orang ke puasa lepas siapkan dagangan sampai miliaran, tapi tidak tahu juga. Nah, korang lah dirayu lampe tibo, kadayan barang tersimpan di dalam toko, tidak tahu juga, harus memulangkan, harus membayar, kadi juga nanti habis rayu ya orang membali, masya Allah, dampak dari COVID kayak, maka untung marilah membawa kesadaran awak, merasa bagi Tuhan itu kalau ingin menghentikan suatu kegiatan manusia itu mudah, hanya mengirimkan virus saja, tidak nampak. Nah, coba kini lihat oto-oto rancak terparkir saja di rumah, bahkan pesawat-pesawat itu terparkir di bandara, baju-baju warna rancak dipakai untuk undangan tidak bisa dipakai, tidak ada orang mengadakan pesta dan lain sebagainya. Apalagi kalau karena di COVID itu di rumah sakit pun model itu juga tamu saja, tidak ada kelas VIP, kelas nomor 3, nomor 1, tidak ada, sama saudanya. Dan juga kalau kanai orang yang mendaki tidak ada, keluarga saja tidak boleh mendaki. Awak kami tak minum saja tidak bisa. Itu juga lah di kubur tidak ada namanta kan awak, cuma petugas saja. Nah, itulah dampak gini. Jadi mari kita bisa berbagi, karena itulah orang yang dirindukan surga, orang yang bisa berbagi ya. Dan yang terakhir yaitu orang yang dirindukan surga, yaitu orang yang puasa di bulan Ramadan kau. Kemarilah bulan Ramadan tinggal hanya berapa hari lagi, marilah kerjakan puasa aja sebaik-baiknya, dan supaya kita tinggalkan, dan mudah-mudahan puasa kita diterima dengan puasa. Nah, itulah angku dun sanak sadanya, ampe macam ya orang yang dirindukan surga. Coba diulang balik. Yang pertama orang yang selalu baca Al-Quran, yang kedua orang yang menjaga lisan, yang ketiga orang yang makan orang yang kelaparan, artinya orang yang suka membantu, menolong, berinfak, bersedekah, dan juga orang yang puasa di bulan Ramadan. Itu saja yang saya sampaikan, terutama sekali untuk adik-adik, untuk menakan anak itu menakan ya. Hanya sekedar saling mengingatkan saja, dan membawa ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.